Nah, gimana kabarnya? Masih tetap semangat untuk malam hari ini? Iya, biarpun gerimis tadi ya sempat membasahi jalanan di kota Pekalongan, nggak tahu sih kalau di tempat Anda apakah juga ikutan gerimis, tetapi yang paling penting adalah biarpun harinya libur juga ya, tetap semangat untuk malam hari ini. Ya, karena saya juga masih semangat untuk menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti. Iya dong. Nah, Anda masih bisa bergabung ya, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya, untuk menyampaikan informasi terkini ya. Mungkin ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di kampung Anda, atau ada kejadian apa nih di sekitar Anda, boleh diinformasikan di sini. Bisa juga untuk menyampaikan keluh kesah Anda seputar layanan publik di lingkungan Anda ya. Pokoknya gunakan layanan komunikasi kami. Semuanya bisa digunakan. Ya, tadi sudah saya ini ya, sudah saya bahas bersama Anda tadi seputar tradisi di hari-hari Imlek ya. Terutama lontong cap gomeh. Nah, ini terjadi di Semarang. Nah, bagaimana dengan Pekalongan? Mungkin sama ya, karena kawasannya nggak begitu jauh-jauh banget sih. Jaraknya nggak jauh juga. 1 jam sekarang ya, kalau lewat jalan tol. Jadi perbedaan atau dinamika kebudayaannya agaknya nggak terlalu jauh. Tapi tahukah Anda bahwa asimilasi kehidupan orang Jawa dengan orang Tiongkok, ya, orang-orang Tionghoa dari Tiongkok ini, kalau kita tengok ke kota Semarang, ini bisa dilihat di daerah atau kawasan pecinan di Semarang. Nah, Alkisah, wah, kalau sudah Alkisah ini kayaknya udah lama banget nih. Ya, ratusan tahun lalu, pendatang asal Tiongkok ini mencari penghidupan baru di Nusantara. Nah, mereka datang dalam rombongan besar dengan perahu layar dan mendarat di Banten. Mula-mula seperti itu. Nah, dari situ mereka lantas menyebar ke penjuru pesisir utara Pulau Jawa ini. Nah, di antaranya ada yang menetap di Simongan yang sekarang menjadi kota Semarang. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada abad ke-10 Masehi, ketika Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Ma datang ke Simongan pada abad ke-15. Permukiman masyarakat Tionghoa bahkan sudah ada di situ. Sampokong atau kuil gedong batu ya. Ini merupakan tempat ibadah yang dibangun masyarakat Tionghoa di Simongan, terutama untuk menghormati kunjungan Laksamana Cheng Ho. Nah, lokasi ini dianggap bersejarah karena dipercaya sebagai tempat mendaratnya sang Laksamana. Nah, di situ terdapat juga makam pimpinan pelayaran dari armada Cheng Ho. Dan diceritakan pula bahwa sang pemimpin Ong Kong Hong ya. Saya pernah ke sana tuh. Anda pernah ke sana? Ke Sampokong. Kalau Anda ke Sampokong, jangan lupa untuk selalu menanyakan apapun informasi tentang Sampokong, tentang Cheng Ho dan pasukannya. Keren banget ceritanya. Di situ ada relief yang menceritakan bagaimana kemudian perjalanan pelayaran Cheng Ho sampai ke Jawa, ke daerah Semarang terutama. Nah, patut sih menurut saya itu destinasi yang sangat berharga, sangat bernilai. Karena dari sana kita akan jadi tahu bahwa ternyata pergaulan orang Nusantara dengan orang-orang Tionghoa ini sudah berlangsung lama, sejak lama banget. Bahkan sejak dinasti siapa ya? Yang saya tahu dari catatannya itu dinasti Song kalau tidak salah. Dinasti Ming itu yang terakhir-terakhir. Dinasti Tang apalagi ya, sudah dekat-dekat gitu kan. Dinasti Qing. Nah, ini catatan-catatan mereka keren banget. Bahkan terakhir ya, saya pernah mendapatkan catatan juga dari beberapa penelusur sejarah di luar negeri sana ya, yang menemukan catatan pelayaran orang-orang Cina pada orang-orang Tiongkok dari Tiongkok ya, dari negeri Tiongkok itu pada abad-abad ke-7 Masehi. Nah,
Yang menarik dari catatan itu sebenarnya bukan soal mereka datang ke sini ya, tetapi lebih pada ternyata di catatan Tiongkok sana, orang-orang Jawa itu sudah dikenal jauh sebelum mereka melakukan pelayaran. Bahkan dinasti pertama mereka ya, siapa dinasti saya lupa namanya, tetapi yang paling penting adalah pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa khususnya ya, ini sudah berlangsung sejak ratusan abad sebelum Masehi sampai ke China. Wih, keren. Keren banget. Catatan itu menunjukkan hal itu. Nah, yang menjadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian mereka bisa sampai ke sana, dan bahkan orang Cina, orang Tiongkok baru 600 abad berikutnya ya. Bahkan 600 sampai 700 atau 800 abad berikutnya mereka baru melakukan pelayaran balik ke Nusantara. Wow, keren ya. Nah, catatan-catatan lain yang juga diungkapkan dari catatan-catatan itu adalah bagaimana kemudian orang-orang Jawa ini ya yang datang ke Cina itu membawa pesan perdamaian dari raja-raja mereka. Gila. Salah satu yang menarik adalah catatan mengenai ekspedisi yang dilakukan oleh Ratu Shima. Nah, siapa sih Ratu Shima? Nah, Ratu Shima itu adalah raja atau ratu Maharani ya dari kerajaan Kalingga. Nah, di mana kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga tidak lain berada di wilayah kekuasaannya ya. Dari mulai Jepara sampai pesisir utara Jawa ini ya, Jawa Tengah terutama sampai ke daerah Brebes atau Tegal kalau tidak salah itu. Nah, ekspedisi yang dilakukan oleh Ratu Sima ini menarik karena mereka setiap utusan yang dikirim itu akan membawa berbagai macam hadiah kepada raja-raja atau kaisar-kaisar di negeri-negeri jauh, termasuk negeri Tiongkok. Uniknya, raja-raja atau kaisar-kaisar Tiongkok ini beranggapan bahwa kalau ada kerajaan yang mengirimkan hadiah, itu tanda bahwa mereka itu menyerahkan diri kepada kekaisaran. Padahal maksudnya berbeda. Di kita ya, Ratu Shima berharapnya adalah ini adalah sebagai tanda persahabatan. Nah, jadi ada dua perspektif nih. Dan kalau kita melihat atau membaca catatan-catatan dari negeri Tiongkok ya, jangan heran kalau misalkan beberapa catatan itu menyebutkan bahwa ketika mereka sampai ke sini, mereka akan menganggap bahwa kita ini negeri yang primitif lah dan lain sebagainya. Karena perspektif yang digunakan perspektif tentang kemajuan sebuah bangsa, yaitu mereka perspektif mereka. Sama dengan ketika kita membaca catatannya Ibnu Battuta misalnya, atau catatannya Marco Polo, atau siapa lagi, Magellan, atau Captain de Cook. Nah, banyak lagi catatan-catatan itu yang tentunya dari catatan-catatan itu selalu akan muncul perspektif menurut bangsa mereka gitu. Ya, makanya orang-orang Eropa ketika datang ke Nusantara, mereka akan beranggapan bahwa bangsa ini belum beradab nih. Makanya kolonialisme yang mereka lakukan itu dalam rangka, menurut pikiran mereka ya, itu dalam rangka memberadabkan bangsa-bangsa yang dijajah, bangsa-bangsa koloni itu tadi. Itu ceritanya. Makanya mereka nggak mau dianggap sebagai bangsa penjajah, tetapi mereka maunya dianggap sebagai bangsa yang membangun peradaban di negara lain. Begitu. Makanya perbedaan persepsi ini patut kita lihat sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata sejarah itu ya, sejarah itu sangat istilahnya sangat beragam perspektif yang digunakan, dan kita tidak bisa melihat dunia itu secara utuh, tetapi kita bisa menghimpun pandangan-pandangan yang berbeda-beda itu untuk menemukan keterlibatan kita nih ya, bangsa kita ke dalam atau di dalam sejarah dunia. Wah, gitu. Nah, termasuk salah satunya ini, bagaimana kemudian orang-orang Tiongkok ya, yang datang dari Tiongkok sampai ke Jawa, sampai mampir ke Simongan di Semarang ini, kemudian membawa serta pelayaran armadanya Cheng Ho. Dan seperti diceritakan juga bahwa pimpinan rombongan ini, Ong Kong Hong, ini jatuh sakit ketika di Semarang
Karena itu dia dan 10 orang pembantunya harus tinggal di sana. Mereka kemudian bermukim di Semongan dan berasimilasi dengan orang lokal. Mereka ada yang menikah dengan orang-orang lokal. Nah, banyak cerita tentang itu. Bagaimana kemudian orang-orang lokal itu kemudian menikah dengan mereka gitu ya. Nah, petilasan di Gedong Batu ini selanjutnya dikunjungi berbagai kalangan, mulai dari Tionghoa dan Jawa juga berkunjung di sana. Nah, khusus untuk orang Jawa ini mendatangi petilasan ini setiap malam Jumat Kliwon. Kok bisa? Nah, kenapa ya? Karena malam Jumat Kliwon bagi orang Jawa adalah malam keramat. Dan itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk bermunajat, katakanlah untuk berdoa gitu. Dan kini ya, Sampokong ini menjadi kompleks yang megah dengan beberapa bangunan, sementara Gedong Batu yang asli ini sudah hancur. Nah, selanjutnya rombongan besar pertama orang Tionghoa dari Tiongkok datang ke Semarang dengan armada kapal layar yang dinamakan Wakang Chun. Nah, mereka datang sewaktu Tiongkok daratan dikuasai oleh Manchuria. Nah, dalam rangka mencari penghidupan baru itu, mereka menetap di Semarang. Kemudian mereka membangun rumah-rumah dengan arsitektur Tiongkok mulai abad keberapa coba? Ada yang tahu? Ya, abad ke-17. Nah, proses asimilasi ini berlangsung ketika para pemuda Tionghoa menikah dengan gadis-gadis lokal. Nah, uniknya adalah asimilasi ini juga terjadi dalam bentuk dalam rupa apa ya? Dalam rupa banyak hal, termasuk mode pakaian, kesenian, arsitektur, sampai makanan. Nah, kalau arsitektur jelaslah ya. Kita juga masih bisa melihat loh arsitektur yang masih banget di Kota Pekalongan ya, di Pekalongan atau Pekalongan Raya lah ya, kota maupun kabupaten. Itu masih bisa kita jumpai arsitektur khas Chinese. Kalau teman-teman datang ke pasar-pasar ya, terutama pasar Kedunguni tuh, masih cukup kuat tuh arsitektur Cinanya, terutama di bagian atap. Ya, itu di situ. Itu akan kelihatan. Tapi itu abad-abad 19 ya, 18. Terus kalau di pecinan kita di daerah Jalan Blimbing Salak itu masih banyak tuh bangunan-bangunan Chinese yang cukup kuat, kental banget nuansa kecinaannya. Nah, itu keren banget. Nah, makanan apalagi ya, di Pekalongan ada tauco. Itu adalah makanan yang menghubungkan berkorelasi dengan 3 kultur sekaligus, Jawa, Arab, dan Cina. Nah, sementara kesenian, kalau di Semarang kelihatan banget, Gambang Semarang itu adalah bentuk-bentuk kesenian perpaduan antara Cina dan Jawa. Nah, pakaian apalagi lebih-lebih di dalam tarian Gambang Kromong itu ya, itu pakaiannya Chinese-nya ada, Jawanya ada gitu. Nah, dulu dalam catatan-catatan sejarah banyak loh kapiten-kapiten asal Tiongkok ya yang menghuni dan tinggal di Pekalongan ini yang memiliki kelompok-kelompok kesenian. Nah, apa sih kesenian yang dibawa? Nah, kalau Anda pernah nonton film Cabaukan atau minimal membaca novel Cabaukannya Remi Silado, pasti akan tahu. Oh, ternyata ini ya kesenian cokek. Nah, cokek ini sebenarnya tarian pergaulan ya, tari pesta gitu ya. Yang mirip-mirip lah dengan apa ya, kalau di Jakarta sana Gambang Kromong gitu. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, biasanya penari-penarinya itu menggunakan ya tari-tarinya tari-tari sederhana, nggak sejelimet kayak misalkan tari bedoyo, tari-tari klasik gitu kayak tari gambyong atau serimpi, enggak sebegitunya gitu ya. Bahkan mungkin saya agak curiga nih, jangan-jangan ya, ini jangan-jangan sih, tapi siapa tahu nanti bisa diteliti ya, dibikin risetnya. Jangan-jangan tarian sintren juga merupakan asimilasi budaya. Ya enggak? Karena dari sisi pakaiannya, kenapa sih warna merah lebih mencolok misalnya, terus kemudian dipadukan dengan warna kuning ornamen-ornamennya, terus kemudian ada kacamata hitam. Kacamata
Dari mana coba? Coba ya, nanti dicari tuh ya. Terus dari sisi laras nada lagunya, nyanyiannya, wah itu khas banget tuh ya. Nah itu tuh coba deh. Nah, asimilasi ini juga terjadi ya dalam hal perlengkapan rumah tangga untuk keperluan dapur. Apa saja? Seperti anglo, cawan, langseng, kemudian mangkok, teko. Itu adalah contoh dari hasil asimilasi dua budaya antara Cina dan Nusantara. Sementara untuk makanan, asimilasi budaya Tionghoa dan lokal ini sangat terasa dengan banyaknya makanan Tionghoa yang diadopsi oleh orang lokal. Tadi sudah saya sebutkan. Dan rata-rata yang bernuansa bak ya, ada bakso, bakwan, tekwan dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang berasimilasi. Nah, sewaktu menceritakan tentang kawasan pecinan Semarang, Jongkitio ini berubah menjadi muram. Why? Kenapa? Karena ini dia. Hanya 20% bangunan dengan arsitektur asli yang masih tinggal di kawasan itu. Katanya dengan sedih. Dan selebihnya sudah berubah menjadi bangunan modern. Karena penasaran, ditemani warga lokal dan mengerti tentang pecinan, ini nampaknya perlu nih disusuri lagi. Saya pernah ke sana dan saya pernah tinggal di sana ya 10 tahun. Nah benar yang dikatakan oleh Jongkitio, sebagian besar fasad ya bangunan ini telah mengalami perubahan kecuali bila masuk ke jalan-jalan kecil seperti gang baru, gang belakang ini masih tersisa sedikit. Kalau di Semarang Anda masuk ke sawah besar itu masih cukup banyak tuh bangunan-bangunan. Tapi itu sudah berubah banget. Apalagi sekarang ya dengan semakin mampat di sana, semakin banyak hal-hal baru di Semarang. Wah banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah sangat berubah. Sekalipun itu di kota lama. Wah itu. Apalagi yang menarik dari komunitas pecinan ataupun Tionghoa di Semarang? Salah satunya adalah bahwa mereka sangat menghormati sosok yang sangat fenomenal. Bapak Pluralitas Indonesia. Siapa? Almarhum Gus Dur. Nah, kira-kira seperti apa cara mereka menghormati dan seperti apa sih penghormatan mereka kepada mendiang Gus Dur ini, mendiang Presiden Republik keempat Republik Indonesia ini. Nah, saya akan bawakan kepada Anda, tapi kita dengar dulu, kita ketawa. Sempurna.